Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatmu, teman-teman sekalian. Selamat datang di podcast Lazismu Jatim Solusi, yakni sudut obrolan penuh inspirasi. Oke, saya Fristia. Hari ini akan menemani kalian pada episode kali ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi cukup disepelekan oleh orang-orang di sekitar kita, yakni stroke. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, pakar di bidang kesehatan, ada Dr. Catur Priyambodo MKes. Dr. Catur ini adalah dokter direktur RSA Siti Fatimah Tulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dokter sudah bergabung di podcast hari ini. Oke, bagaimana kabarnya tadi, dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Sidoarjo ini masih belum hujan sampai saat ini, dokter? Ya, semoga kita doakan Sidoarjo segera diguyur hujan supaya lebih segar. Oke, dokter, saat ini kita membahas tentang stroke, perspektif medis dan teologis. Langsung saja, dokter, kita ke pembahasan paling dasar. Stroke itu apa sih, dokter? Secara proses medis, mekanismenya terjadinya bagaimana? Iya, baik Mbak Fristia dan teman-teman sobatmu. Ya, stroke itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan di sistem yang ada di pembuluh darah di otak, di mana kemudian ada bagian-bagian tertentu dari otak itu yang tidak mendapatkan asupan darah. Yang kita tahu bahwa darah itu di situ mengandung atau berikatan dengan oksigen. Maka ketika ada satu kondisi yang menyebabkan terhambatnya aliran darah itu nyampe ke bagian-bagian tertentu di otak, maka hal itu yang akan kemudian menyebabkan area tertentu di otak itu tidak mendapatkan asupan darah yang mengandung oksigen. Maka kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan hipoksia. Jadi terjadi area di otak yang tidak mendapatkan aliran darah itu kemudian menjadi mati. Nah, ketika sudah terjadi kematian sel-sel otak yang tidak mendapatkan aliran darah itu, memunculkan keluhan-keluhan yang di mana keluhannya itu sesuai dengan daerah yang rusak itu. Jadi kalau yang rusak itu daerah yang mensarafi tangan kanan misalkan, maka yang terjadi keluhannya atau nanti bahkan kalau memang ada gejala sisa, itu adalah tangan kanannya yang mulai sulit digerakkan sampai tidak bisa digerakkan. Kalau yang mensarafi daerah yang mensarafi otak yang mensarafi kaki kiri, maka kemudian yang mengalami keluhan kaitannya dengan kaki kiri. Ya. Jadi sangat tergantung kepada area mana yang terdampak akibat aliran darahnya itu tidak nyampe ke otak. Itu tadi dengan berbagai penyebab tadi itu. Ya. Baik, kalau begitu penyebabnya apa, dok? Kok bisa sampai dia tidak teraliri darah itu tadi? Nah, secara logika sederhananya para sobatmu adalah ketika aliran darah itu tidak nyampe, maka ada dua penghalang. Yang pertama, normatif aliran darah ini, terus kemudian di situ ada sumbatannya. Ketika ada sumbatan, maka terus kemudian aliran darah itu terhenti di area itu, area berikutnya tidak mendapatkan aliran darah. Atau ada di daerah tertentu yang pembuluh darahnya pecah. Ketika pembuluh darahnya pecah, kan akhirnya melebar kemana-mana. Keluar dari pembuluh darahnya itu, pembuluh darah yang sambungannya itu, yang dia pecah di situ, pembuluh darah lanjutannya tidak mendapatkan aliran darah, karena darahnya pada ke samping semua. Nah, maka secara garis besar, stroke itu ada dua macam. Stroke karena sumbatan, dan stroke karena pecahnya pembuluh darah. Dengan berbagai macam keluhan yang kemudian nanti bisa muncul itu. Gitu. Baik, dokter, kalau begitu kok bisa dia terhambat atau sampai pecah pembuluh darah itu, faktor-faktor yang menyebabkan itu apa? Betul, ya.
Jadi kenapa kok bisa terjadi sumbatan atau pecahnya pembuluh darah itu? Ya secara sederhananya supaya sobatmu bisa memahami itu adalah ketika kemudian ada kondisi yang menyebabkan pembuluh darah yang mengalir di situ menjadi lebih kental, sederhananya gitu ya. Karena kental, maka ada potensi untuk kemudian menimbulkan gumpalan. Gumpalan itulah yang nanti kemudian menyebabkan sumbatan. Itu stroke yang dikarenakan sumbatan. Nanti akan ada banyak hal yang terkait dengan, terutama nanti sisi teologis ya. Kenapa kok kemudian terjadi seperti itu? Walaupun secara medis, ya memang sumbatan itu dikarenakan adanya kerak. Jadi gampangnya gitu sederhananya ya. Adanya kerak tentu dikarenakan ada makanan-makanan tertentu yang itu dikonsumsi secara berlebihan. Berikutnya penyebabnya adalah pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah itu lebih karena adanya tekanan darah yang memang semula tinggi, terus kemudian ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia lebih tinggi lagi, terus kemudian pecah. Atau yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat pada umumnya, dan saya nggak mesti tadi bahwa banyak yang abai, itu adalah ketika kemudian orang yang tekanan darahnya normal atau orang yang tekanan darahnya rendah merasa baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Enggak, saya tidak akan kena stroke. Wong stroke itu karena pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah itu karena hipertensi. Betul, penderita hipertensi punya potensi lebih tinggi dibandingkan mereka yang tekanan darahnya normal atau rendah untuk menderita stroke karena pecahnya pembuluh darah. Tetapi ingat, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah itu bukan saja karena tekanan darahnya sudah tinggi, tetapi ada perubahan tekanan darah yang mendadak. Nah, perubahan tekanan darah yang mendadak ini, walaupun dia tensinya rendah, normal atau rendah, ketika berubah secara mendadak, maka potensi pecahnya pembuluh darah di otak akan sangat besar. Kok bisa? Ya, karena pembuluh darah di jantung dan area-area sekitar jantung itu pembuluh darahnya tebal dan besar. Sementara di otak pembuluh darahnya tipis dan kecil. Kita tahu bersama rumus fisika itu kan tekanan P sama dengan F per A. Semakin sempit ruangannya, tekanannya akan semakin tinggi. Lah dibayangkan, di pembuluh darah di jantung dan sekitarnya tebal besar. Taruhlah ini misalkan lebarnya pembuluh darah di jantung itu 10 misalkan ya, 10. Kemudian pembuluh darah di otak lebarnya 1. Diameternya pembuluh darah di jantung itu 10, diameter pembuluh darah di otak 1. Ketika berubah tekanannya, diteruskan kan tekanannya ini diteruskan ke pembuluh darah di otak, maka pembuluh darah di otak tekanannya menjadi 10 kali lipat kan. Wong dari besar menuju ke kecil tadi F P sama dengan F per A. Maka ketika tekanan darahnya itu meningkat dengan cepat, pembuluh darah di otak merasakan peningkatan tekanan darah itu secara mendadak, maka pembuluh darah yang ada di otak tipis kecil tidak mampu menahan peningkatan tekanan darah itu. Maka yang terjadi adalah pecah itu. Nah, jadi secara sederhana penyebabnya itu karena adanya sumbatan dengan berbagai hal yang menyebabkan ada sumbatan. Yang kedua, adanya kondisi tertentu yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Biasanya yang sumbatan itu karena makanan. Biasanya konsumsi makanan-makanan tertentu yang menyebabkan potensi untuk timbulnya kerak yang akhirnya menjadi sumbatan. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah memang sering terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi dan ada kondisi tertentu yang itu tinjaunya dari sisi teologis yang menyebabkan seseorang itu kemudian tekanan darahnya meningkat dengan cepat tadi itu. Nah, jadi secara sederhana apabila dua kondisi itu terjadi, maka potensi orang itu terkena stroke akan tinggi. Gitu ya. Ya. Oke, baik dokter. Selanjutnya gejalanya yang mungkin muncul di saat seseorang tiba-tiba
terkena stroke itu seperti apa? Ya, pertanyaannya bagus supaya kita lebih aware lagi ya ketika mengalami sesuatu loh. Ini kok terjadi seperti ini, apakah ini tanda-tanda stroke ya? Dalam bahasa jembatan keledai gitu ya, yang sering kali kita munculkan untuk menghafal sesuatu supaya lebih mudah, itu ada yang disebut dengan FAST, F-A-S-T. FAST, F-A-S-T. F itu apa? F-nya itu face, A-nya itu apa? Arms, S-nya itu apa? Speech, T-nya itu time. Nah, ini yang harus diperhatikan betul kaitan dengan ciri atau keluhan orang-orang yang punya gejala-gejala stroke itu FAST itu. Face, arm, speech, time. Nah, itu. Nah, itu. Mohon dijelaskan, Dok, apa itu maksudnya face, apa itu maksudnya tadi arm, terus speech sama time. Gimana tuh, Dok, maksudnya? Face itu orang-orang yang terkena gejala stroke itu wajahnya berubah. Face, wajahnya itu nanti menjadi asimetris. Ya. Jadi kan pernah ya Mbak Fristia lihat orang yang terus kemudian bibirnya agak satu lebih tinggi, satu lebih rendah gitu, atau terjadi penurunan muka di satu sisi. Ya itu perubahan yang terjadi secara umum pada orang-orang dengan keluhan stroke. Nah itu ya. Yang pertama face itu. Kemudian yang kedua arm. Arms itu biasanya diartikan alat gerak ya. Memang yang paling sering dirasakan itu di tangan. Di kaki pun bisa sebenarnya. Tapi secara sederhananya arms itu. Jadi mulai terjadi kekuatan yang menurun, yang nggak sanggup menggenggam, yang semula nulis biasa saja, tahu-tahu loh kok nulis kok jadi sulit gini itu, sampai pada satu titik itu lemah lumpuh sama sekali gitu, lumpuh. Nah, terus kemudian sudah tidak bisa digerakkan. Jadi mulai pertama timbul semacam geringgingan ya, kesemutan, sampai kemudian ada baal tidak terasa, kemudian terjadi penurunan tenaga, sampai kemudian tidak bisa digerakkan. Itu armnya. Speech-nya adalah speech, ngomong, itu ketika orang pilu jadinya. Kenapa? Salah satunya karena otot-otot yang ada di sini sebagian bisa gerak, sebagian tidak. Nah, kemudian ngomongnya jadi pilu, ngomongnya jadi gak jelas. Itu sudah mulai. Yang semula ngomongnya baik-baik saja, normal, tahu-tahu kok jadi pilu, kok jadi kok jadi nggak bisa diterjemahkan kalimat kata-kata per kalimatnya itu. Nah, itu menjadi salah satu ciri atau keluhan orang-orang stroke. Lah, T di sini itu sesungguhnya kaitan dengan time. Time itu memang kenapa kok dijadikan satu? Time itu memang tidak ada kaitannya dengan keluhan-keluhan itu. Tetapi ketika muncul FAS itu, time itu menjadi sangat penting. Jadi ada yang disebut dengan golden period. Golden period itu ada beberapa center mengatakan 3 jam, ada beberapa center bisa sampai 6 jam. Jadi masa-masa keemasan, masa-masa untuk bisa menolong sesegera mungkin orang stroke itu dengan keluhan tadi itu adalah 3 sampai 6 jam ini. Ini masa keemasan. Ketika kita mampu dalam waktu kurang dari 3 jam atau maksimal 6 jam ini menangani orang-orang dengan keluhan stroke itu, harapannya adalah stroke-nya bisa berhenti. Stroke itu serangan tadi itu pecahnya pembuluh darah sumbatannya bisa dihentikan, dan kemudian ketika diterapi pada perjalanannya nanti tidak memunculkan gejala sisa. Ada orang yang kena stroke, sembuh serangan stroke-nya, terus kemudian tanpa gejala sisa. Setelah itu balik sehat saja. Maksudnya gejala sisa itu? Nah, ada yang kemudian dengan gejala sisa. Serangan stroke-nya dihentikan, bisa sembuh, dihentikan. Tetapi karena lebih dari 6 jam, kerusakan di otak sudah sangat banyak, kemudian dia menimbulkan gejala sisa. Serangan stroke-nya dihentikan, bisa, tapi dia tidak bisa digerakkan tangannya. Nah, itu stroke sembuh, serangannya sembuh, tapi dengan gejala sisa. Gejala sisa tadi tergantung pada area mana yang terkena, yang terdampak tadi itu. Jadi menjadi penting
3-6 jam itu menjadi sangat penting untuk penanganan kasus atau keluhan-keluhan yang terkait dengan gejala stroke ini. Gitu. Berarti penting banget buat kita semua teman-teman untuk memahami kayak gimana sih orang yang tiba-tiba terkena stroke itu harus kita apakan, harus kita bagaimanakan. Kira-kira untuk waktu 3 jam itu yang bisa kita lakukan itu seperti apa, Dok? Ya, untuk penanganan stroke itu memang menjadi bagian yang tidak bisa ditangani sendiri. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan ketika seseorang itu mengalami keluhan atau gejala stroke itu. Hanya satu yang bisa dilakukan, segera ke rumah sakit. Mohon maaf, dokter praktek swasta atau klinik itu tidak punya tools untuk kemudian mengintervensi supaya serangan stroke-nya itu bisa dihentikan. Maka yang paling bisa dilakukan ketika mulai muncul keluhan-keluhan seperti tadi itu segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Ke IGD rumah sakit untuk kemudian oleh IGD nanti dipastikan apakah ini stroke. Ketika ini stroke, apakah disebabkan dua tadi itu? Ini stroke sumbatan atau stroke pecahnya pembuluh darah. Nah itu penanganannya pasti akan berbeda. Penanganannya akan berbeda dan memang membutuhkan ketajaman data, termasuk juga skills dari dokter yang memeriksa untuk kemudian bisa menetapkan, ini stroke perdarahan, ini stroke sumbatan. Dengan cerita keluhan-keluhan tadi itu, insya Allah bisa agak tergambarkan ini stroke karena perdarahan atau stroke karena sumbatan. Kepastiannya, karena keluhannya itu mirip, kepastian bahwa stroke ini perdarahan atau sumbatan di CT scan. Berarti harus pakai alat dengan CT scan itu baru ketahuan. Gitu. Maka tidak bisa kan harus ke klinik terus ke rumah dokter praktek itu nggak bisa. Ke rumah sakit pun itu rumah sakit yang memiliki alat bantu untuk penegakan diagnosa dalam hal ini adalah CT scan. Ya. Ada nih Dok pengalaman di keluarga saya. Waktu itu terjadi seseorang di keluarga kami stroke tiba-tiba. Dia serangan ya, ada gejala, mulai gejala ya. Di motor dia nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu sama orang-orang terdekat dia jari-jarinya itu ditusuk. Iya. Itu apakah bisa berdampak atau bagaimana? Iya. Ya, itu sempat banyak beredar di WA group gitu ya. Di WA ataupun di Facebook, bahkan pokoknya di media sosial. Itu kalau muncul keluhan-keluhan fast tadi itu, face, arm, dan speech tadi itu, nggak usah ke susu, nggak usah tergesa-gesa harus ke rumah sakit, bisa kok disembuhkan, bisa kok dihentikan serangan stroke-nya dengan menusuk jari-jari ini supaya nanti keluar perdarahannya dengan asumsi kalau perdarahannya di sini keluar, nanti perdarahan yang di otak berhenti. Secara sederhana, ketika sobatmu sudah tahu penyebab stroke itu ada 2. Satu perdarahan, satu sumbatan. Siapa yang tahu kalau ini sumbatan atau perdarahan? Kok terus kemudian perlakuannya sama? Pokoknya kalau dicublesi di sini, nanti timbul darah, keluar darah, nanti perdarahan di otaknya berhenti. Padahal penyebabnya bisa sumbatan, bisa perdarahan. Yang kedua, perdarahan di sini yang hanya setitik itu saja. Kenapa harus ditusuk? Kok nggak disobek saja? Logika sederhananya ya, kalau kemudian karena memang perdarahan yang ditimbulkan di jari nanti bisa menghentikan perdarahan yang di otak, kenapa harus ditusuk-tusuk? Kenapa nggak disobek saja? Semakin banyak perdarahannya kan semakin berhenti perdarahan di otak. Atau logika sederhana berikutnya, ngapain di sini kecil ini kan sobek, pembuluh darahnya tidak lebar, tidak banyak darah yang keluar. Kenapa nggak di sini saja disayat? Nanti pasti darahnya banyak keluar ini. Kalau disayat di sini darahnya keluar banyak, dijamin stroke-nya berhenti.
Apa yang terjadi? Dijamin struknya berhenti karena orangnya juga berhenti. Aduh. Maka itu mitos yang harusnya sudah dihentikan, harusnya sudah diberi pemahaman. Nah, selain logika sederhana tadi itu, kemudian untuk mengkritisi ditusuk kemudian bisa berhenti struknya. Sesungguhnya peredaran darah di dalam tubuh kita itu ada dua secara sederhana. Peredaran darah sentral dan peredaran darah perifer, pembuluh darah tepi. Ya. Lah, yang stroke itu pembuluh darah yang sentral, peredaran darah sentral dari jantung ke otak dan seterusnya itu. Lah, jari-jari kita ini itu pembuluh darah perifer. Nggak mungkin yang perifer ini mampu menghentikan yang sentral. Nah, itu dalam konteks medisnya itu memang itu hoax, memang itu jadi mitos yang kemudian diyakini kebenarannya. Di sisi lain korelasinya dengan time tadi, dengan T tadi, semakin dia nyublesi jarinya, semakin ada waktu yang terbuang, semakin dia melewati 3-6 jam, semakin dia beresiko untuk stroke yang menimbulkan gejala sisa. Stroke-nya bisa ditangani, serangannya bisa ditangani, serangan stroke-nya bisa ditangani, tapi kemudian ada gejala sisa. Karena sudah kadung banyak sumbatan yang kemudian berefek, semakin sudah tambah banyak pembuluh darah yang pecah tadi itu. Itu sobatmu. Jadi kalau ada seseorang di sekitar kita yang mengalami stroke, harus langsung kita bawa ke rumah sakit. Waktunya 3 jam aja, kita cuma punya 3 jam. Oke dok, untuk pencegahan seseorang supaya tidak mengalami stroke itu kira-kira bagaimana? Ya, jadi kembali ke penyebab stroke tadi itu. Maka pencegahannya juga dari 2 item besar itu tadi. Pencegahannya bagaimana caranya supaya nggak timbul sumbatan, bagaimana caranya supaya nggak timbul pecahnya pembuluh darah. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sumbatan ini sebagian besar itu karena makanan yang dikonsumsi. Secara umum, secara general, stroke itu terjadinya pada orang-orang yang dengan usia, ada beberapa menyebutkan 50 ke atas, ada yang 60 ke atas. Jadi stroke itu akan lekat, akan dekat dengan orang-orang yang usianya 50 ke atas atau 60 ke atas, 60 tahun ke atas. Yaitu secara normatif semua punya resiko seperti itu. Nah, semakin berat ketika yang pertama, yang menyebabkan sumbatan adalah konsumsi makanan-makanan yang membuat atau bisa menimbulkan sumbatan di otak itu. Yang paling sering menjadi penyebab adalah makanan-makanan yang tinggi kolesterol. Maka korelasinya kalau ingin mencegah resiko stroke itu, konsumsi makanan-makanan itu yang harus dibatasi, makanan yang tinggi kolesterol itu. Kemudian penyebab kedua kan tadi pecahnya pembuluh darah. Maka pencegahannya apa yang bisa mencegah pecahnya pembuluh darah? Itu tekanan darah yang tinggi tadi. Maka jangan atau sering-seringlah mengontrol tekanan darah itu. Karena tekanan darah itu menjadi poin penting untuk stroke yang pecahnya pembuluh darah itu. Nah, di sisi lain kaitan dengan mencegah supaya tidak tinggi tensinya itu, di sisi lain juga cegah jangan sampai timbul peningkatan tekanan darah yang mendadak tadi itu. Apa kondisi yang menyebabkan tekanan darah meningkat dengan cepat tadi itu? Salah satunya adalah ketika seseorang itu marah. Jadi begitu marah, tekanan darahnya itu langsung meningkat, peningkatan tekanan darah diteruskan ke pembuluh darah di otak, pecah pembuluh darahnya. Jadi secara sederhana, untuk yang sumbatan sebaiknya konsumsi makanannya diperhatikan betul. Jangan sampai banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan timbulnya sumbatan itu. Kemudian untuk pencegahan yang pecahnya pembuluh darah, jangan sampai menyebabkan tekanan darahnya itu tinggi. Maka hati-hati pada mereka yang hipertensi, hati-hati pada mereka yang sudah berusia, dan hati-hati pada mereka yang gampang sekali marah. Hati-hati. Ya, maka pencegahannya ya jangan marahan. Jadi orang yang sabar. Kalau hipertensi sering dikontrol, jangan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah secara cepat itu.
Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin sedikit pembahasan tentang yang dalam perspektif teologis, dokter. Untuk stroke ini kita memandangnya seperti apa? Iya. Dalam terminologi teologis ya, dalam terminologi Islam, secara sederhana, ketika kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu dalam korelasi dengan kesehatan, itu akan Allah sehatkan. Sebaliknya, ketika kemudian kita melanggar apa-apa yang ada di dalam Quran dan hadis itu, maka beresiko untuk timbul penyakit. Ini dalam konteks medis ya. Lalu bagaimana dengan stroke? Sama. Stroke itu ternyata dalam tataran medis teologisnya itu adalah ketika kemudian ada hal yang dilanggar. Jadi pencegahannya kan jangan makan makanan tinggi kolesterol dan kemudian jangan menyebabkan tekanan darah yang meningkat secara drastis tadi. Maka ada undang-undang sesungguhnya di Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 31. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Kalau kemudian ini kita tarik dalam terminologi stroke tadi, stroke yang sumbatan itu penyebabnya karena berlebihannya mengkonsumsi makanan-makanan yang berpotensi menyebabkan sumbatan. Salah satunya kolesterol. Maka ketika melawan surat Al-A'raf 31 tadi dengan jangan berlebihan kalau makan, orang-orang yang kemudian mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah lebih berlebihan, maka resiko stroke-nya akan tinggi. Cara mencegahnya, jangan mengkonsumsi secara berlebihan makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu. Nah, ini yang juga banyak nggak terlalu dipahami masyarakat. Makanan yang paling tinggi kolesterolnya itu adalah telur puyuh. Telur puyuh 1 itu sudah sangat tinggi. Telur puyuh 1 dibandingkan dengan, ini juga mitos juga. Daging itu, daging sapi, daging kambing itu kan dipersepsikan tinggi kolesterol kan? Sama sekali tidak. Daging sapi, daging kambing itu bahkan 0 kolesterolnya. Kalau dagingnya. Tapi ketika daging itu ada lemak-lemaknya itu, ya lemaknya itu yang memang ada kolesterolnya, tapi tidak setinggi telur puyuh. Telur puyuh itu 1 mengkonsumsi itu dibandingkan makan daging yang ada, daging kambing yang ada lemak-lemaknya sedikit itu setengah kilo masih bahayaan. Telur puyuh 1. Itu yang harus hati-hati. Nah, maka ketika kemudian banyak ditemui, ya mohon maaf, ketika naik angkutan umum bis gitu ya, dari Bungurasi misalkan mau ke kota mana gitu, kan seringkali ada orang yang menjajakan telur itu, telur puyuh ada 3 atau 4 dalam satu plastik itu, kemudian dibeli, dikonsumsi, ya ketika itu dimakan, kemudian segera dicerna, kan masih perjalanan kan itu, perjalanan 2-3 jam itu makanan sudah dicerna oleh lambung, kadar kolesterolnya sudah disebar ke seluruh tubuh, maka kemudian yang terjadi ketika bergerak akan berdiri dari tempat duduknya kesulitan, nyerinya luar biasa, itu tanda-tanda bahwa konsumsi kolesterolnya tinggi. Itu keluhan yang bisa muncul saat itu. Nah, resiko yang timbul kemudian ketika nanti berlebihan, selain itu tadi, tumpuan-tumpuan kolesterol tadi itu bisa jadi ada endapan di pembuluh darah di otak. Yang kemudian kalau tambah lama, tambah banyak, akhirnya menyebabkan sumbatan. Itu kalau yang berdiri sendiri. Ada yang kemudian pembuluh darahnya itu nggak di situ yang tersumbat. Jadi ada pembuluh darah lain yang kemudian ada plak tadi, ada kerak tadi itu, keraknya lepas. Keraknya lepas. Tuh, nyawa di pembuluh darah di situ enggak masalah. Ibaratnya ya pembuluh darahnya lebarnya 2 cm, ibaratnya ini ya, lebarnya 2 cm, terus keraknya itu 1 cm. Enggak masalah kan? Aliran darah masih kan? Tapi ketika keraknya ini lepas, masuk ke pembuluh darah yang lebarnya 0,5 cm. Karena tekanan darah kan ngalir terus, kan bisa masuk, sudah pada satu tempat dia berhenti di situ. Wong lebarnya pembuluh darahnya 0,5 cm, sumbatannya 1
1 senti, berhenti di situ secara mendadak. Nah, itu yang kemudian timbul keluhan-keluhan tadi, yaitu yang kemudian berpotensi untuk mengalami serangan stroke itu. Itu yang sumbatan. Bagaimana secara teologis yang pecahnya pembuluh darah? Tadi disampaikan bahwa pecahnya pembuluh darah itu selain karena memang tekanan darahnya tinggi, juga karena peningkatan tekanan darah yang secara mendadak. Peningkatan tekanan darah yang mendadak itu terjadi pada orang-orang yang marah. Orang yang marah itu otomatis tubuh merilis atau mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin. Ketika hormon adrenalin diproduksi oleh tubuh saat seseorang itu marah, maka nanti timbul berbagai macam ekses dari itu. Apa eksesnya? Tekanan darah otomatis meningkat. Nanti jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya ngosong. Nanti lambungnya akan nyeri karena rilis asam lambung dan seterusnya. Itu efek yang timbul ketika seseorang marah. Salah satu efek tadi yang kami sebutkan tadi itu kan tekanan darah yang meningkat dengan cepat. Peningkatan dengan cepat pembuluh darah ini yang kemudian tekanan darahnya menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Tadi itu yang rumusnya P sama dengan F/A itu. Nah, maka apa yang dilanggar kalau kemudian menjalankan perilaku marah tadi itu? Suatu saat ada utusan dari Bani Nadir yang nyamperin Rasulullah gitu ya, menghadap ke Rasulullah, kemudian menyatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, amalan apa yang bisa membawa kami ke surga?" Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Terus apa lagi? "Jangan marah." Apa lagi? "Jangan marah." 3 kali itu ya. Yang paling familiar kan la taghdab wa lakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Dalam konteks medis, kenapa kok kemudian Rasulullah itu sampai 3 kali menyatakan hal itu? Karena memang ternyata ketika seseorang itu marah, itu efeknya luar biasa jelek. Selain stroke, nanti ada serangan jantung, asma, lambung, itu kan lekat sekali dengan orang-orang yang gampang marah itu. Maka seperti yang kita sampaikan di depan tadi itu, kalau ada yang dilanggar akan seperti itu, ada yang nggak dijalankan seperti itu. Sementara jelas kan hal-hal yang terkait dengan jangan gampang marah, itu di sisi lain berarti orang itu harus sabar. Nah, ketika sabar apa yang kemudian diperoleh? Banyak hal, salah satunya itu tadi dibebaskan Allah dari penyakit apapun yang kaitannya dengan marah itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah membersamai orang-orang yang sabar itu. Dalam konteks medis yang kita bahas saat ini, stroke, Allah akan membersamai orang-orang yang sabar dengan apa? Dengan menurunkan resiko terjadinya stroke, terutama yang stroke karena perdarahan itu. Jadi luar biasa. Ketika kita menjalankan Al-Quran, perintah-perintah di Al-Quran, menjauhi larangan-larangan di Al-Quran, maka dalam konteks medisnya kita akan diberi kesehatan yang optimal oleh Allah dan dijauhkan dari penyakit apapun itu. Oh ya. Oke, itu tadi ya sobatmu. Kita harus secara medis jaga pola makan dan secara teologis jaga hati. Oke, dokter, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini kita ada sobat Ziz yang sudah bertanya di question box di sosial media. Kita ada pertanyaan yang pertama. Cara perawatan untuk penderita stroke yang disertai diabetes kering, dokter, bagaimana? Ya. Jadi yang pertama, diabetes kering. Ya, diabetes kering itu kalau di dunia medis nggak ada. Jadi itu istilah di masyarakat saja, ada diabetes kering, ada diabetes basah. Diabetes basah itu kalau orang yang menderita diabetes, kemudian mengalami luka, dan lukanya nggak sembuh-sembuh, itu disebut diabetes basah. Yang diabetes kering itu orang diabetes yang luka tapi lukanya kering. Ya, jadi ini terminologi masyarakat saja. Diabetes basah, diabetes kering itu. Nah, bagaimana merawat orang-orang yang stroke yang dengan diabetes kering tadi? Diabetes kering maka diasumsikan bahwa gula darahnya tidak terlalu tinggi. Tidak setinggi diabetes basah. Diabetes basah itu kenapa? Karena memang metabolisme protein terutama itu terganggu, sangat terganggu, maka sulit untuk kemudian menyembuhkan luka. Dan itu terjadi pada orang-orang dengan gula darah yang tinggi.
Dengan pertanyaan tadi diasumsikan gula darahnya tidak terlalu tinggi tapi tetap di atas normal. Maka dia kemudian disebut diabetes basah itu, diabetes kering itu. Nah, bagaimana perawatannya? Secara umum perawatan orang-orang dengan stroke itu adalah ketika timbul gejala sisa tadi itu. Kalau orang stroke, serangan stroke-nya dihentikan, kemudian tidak timbul gejala sisa, jadi tangannya biasa saja, ya nggak ada yang melemah, nggak ada yang lumpuh, kan tidak butuh perawatan. Hanya kemudian nanti orang-orang seperti itu harus dilatih dengan sering ke rehabilitasi medis. Untuk biasanya pasca serangan stroke yang sembuh tanpa gejala sisa pun itu tetap dilatih untuk rehab medis. Dilatih bergerak, dilatih untuk kemudian merangsang bagaimana otak itu bisa segera tanggap dengan apapun yang kemudian terjadi. Nah, di sisi berikutnya ketika kita bicara tadi, karena tadi tidak disebutkan itu perawatan stroke yang seperti apa. Nah, ketika kemudian stroke-nya itu adalah dengan gejala sisa, orang stroke dengan gejala sisa artinya ada kelumpuhan, ada kesulitan bergerak itu tadi, maka hal yang bisa dilakukan oleh sobatmu adalah membawa ke rumah sakit untuk kemudian nanti di sana diajari cara-cara yang kaitannya dengan rehabilitasi medis tadi. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang itu dilatih supaya otot-otot yang menyusun sebuah gerakan itu, otot-otot yang berperan pada proses pergerakan itu menjadi tidak kaku. Nanti ketika kaku, soalnya nanti akan mengecil karena tidak biasa digerakkan. Maka resiko orang penderita stroke dengan diabetes termasuk yang kemudian tidak ditangani dengan baik secara rehab medis, nanti ototnya mengecil. Ketika ototnya mengecil, menjadi semakin sulit gerak. Nah, maka merawat orang-orang stroke dengan diabetes, penyakit dasarnya diabetes, yaitu memang harus ke rumah sakit dulu untuk kemudian mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu tentang bagaimana latihan di rumah, kaitan dengan latihan gerak dan seterusnya itu, termasuk juga tentu pembatasan konsumsi makanan. Ada makanan-makanan tertentu yang bisa memperberat stroke-nya itu, ada makanan tertentu yang bisa mampu membuat kinerja otak menjadi meningkat, gitu ya. Jadi sama sih dengan diabetes atau tidak dengan diabetes, mungkin yang dengan diabetes ada tataran yang lebih lagi karena harus mengontrol gula darahnya juga, itu. Oke, itu tadi sudah satu pertanyaan ya. Kita lanjut, kita batasi 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang kedua. Resiko stroke pada ibu hamil, dok, apakah ada? Ya, praktis resiko stroke itu secara normatif terjadi pada orang-orang dengan usia lanjut tadi itu, 50 sampai 60 tahun. Ya, ini juga nggak disebutkan ibu hamil usianya berapa, gitu ya. Secara normatif usia reproduksi kan, berarti usia reproduktif berarti antara 25 sampai 40 atau sampai 45 lah ya. Di usia-usia itu apa yang menjadi resiko pada orang-orang hamil itu, potensi stroke-nya ada. Secara normatif tetap sesuai dengan apa yang kemudian menjadi resiko stroke pada umumnya. Resiko stroke pada umumnya itu adalah tadi itu kaitan dengan sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ketika resiko 2 ini menempel pada orang yang hamil, ya berarti dia punya potensi itu, punya resiko itu. Artinya sesungguhnya tidak ada kekhususan bahwa orang hamil itu menderita potensi menderita stroke-nya lebih tinggi. Kecuali ada orang-orang yang selama tidak hamil tekanan darahnya rendah atau normal, tetapi ketika hamil tekanan darahnya menjadi tinggi. Apa yang disebut dengan preeklamsi itu ya. Tekanan darahnya menjadi tinggi selama hamil. Nah, karena tekanan darahnya tinggi itu tadi sama dengan yang lain, potensi untuk kemudian terserang stroke-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tekanan darahnya rendah. Orang hamil dengan tekanan darah rendah atau normal itu potensinya lebih kecil dibandingkan orang hamil dengan tekanan darah yang tinggi. Apakah itu hamil kemudian tekanan darahnya tinggi, atau sebelum hamil darah tinggi kemudian hamil tensinya tetap tinggi, yaitu punya resiko juga. Nah, jadi ada yang khusus terkait dengan orang hamil itu, ada orang yang hamil sebelum hamil itu tekanan darahnya tinggi, kemudian hamil. Ternyata itu penanganannya lebih mudah dibandingkan orang yang
selama tidak hamil tekanan darahnya normal atau rendah, tapi begitu hamil ternyata tekanan darahnya menjadi tinggi. Ya, itu dalam perspektif medis itu lebih enak nangani yang sejak awal tekanan darahnya tinggi, ya, karena sudah bisa dikontrol sejak awal, gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, resikonya sesungguhnya sama dengan yang lain, cuman ada satu kondisi yang ketika orang hamil itu kemudian tekanan darahnya menjadi tinggi, itu yang preeklamsi dan eklamsi itu. Ya. Oke, dokter, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Tips terhindar dari stroke sejak usia muda. Ya. Secara normatif tadi ya, kita sama-sama paham bahwa penyebabnya dua itu. Maka ketika pada saat muda itu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya secara umum ya. Yang satu pertama menjaga pola makan. Pola makan kaitan dengan stroke yang sumbatan tadi itu terutama. Walaupun stroke yang pecahnya pembuluh darah itu juga ada makanan tertentu yang bisa menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Yang kedua adalah pola istirahat. Jadi pola istirahat yang cukup, yang kemudian kualitas istirahatnya bagus, itu juga menjadi pendukung supaya jangan sampai terserang stroke. Karena orang yang terlalu capek itu diakui atau tidak itu tekanan darahnya bisa naik tanpa disadari. Ya. Berikutnya adalah pola aktivitas. Maka penting olahraga paling tidak dalam sepekan itu ada literatur yang mengatakan 150 kebanyakan itu 150 menit. 150 menit dalam satu pekan. Dalam satu pekan. Maka kalau dibagi kita tiap olahraga 30 menit, berarti 5 hari dalam satu pekan itu kita harus olahraga. Minimal 30 menit itu. Ya, jadi pola makan, pola istirahat, pola aktivitas. Berikutnya adalah pola pikir yang kaitan tadi itu. Pola pikir ini lebih kepada yang stroke akibat pecahnya pembuluh darah. Maka ini hal yang harus dijaga pada saat usia muda. Ketika ini ditangani, ini dilakukan dengan baik, 4 pola ini insya Allah penyakit apapun tidak hanya stroke bisa dihindarkan. Dan yang kelima itu setelah pola makan, pola istirahat, pola aktivitasnya, pola pikirnya, yang kelima adalah gak kakean pola. Ya. Jadi jangan banyak tingkah. Gitu. Jangan banyak ya kakean pola dalam bahasa Jawanya itu nggak neko-neko gitulah ya. Jadi hiduplah secara normatif saja, nggak usah kakean neko-neko, itu nanti akan menghindarkan seseorang dari dalam konteks kita kali ini adalah tentang stroke itu. Ya. Oke, dokter, terima kasih untuk pertanyaannya sudah dijawab semuanya. Ya. Sobatmu, kita dapat ilmu yang sangat bagus hari ini, yang mana kita sangat butuh karena ini cukup penting, sangat penting. Kita harus bisa menangani orang-orang di sekitar kita yang kira-kira terdapat gejala stroke di antara mereka. Oke. Dokter, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dan membagikan ilmunya kepada kami semua. Teman-teman jangan lupa untuk berdonasi, infak dan sedekah dan juga zakat di Lazismu. Atas pertanyaan teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Lazismu memberi untuk negeri. Dokter, mari kita lakukan itu. Lazismu memberi untuk negeri. Okay. Lazismu memberi untuk negeri. Terima kasih teman-teman semua atas kalimat-kalimat kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.